warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sakti, selamat pagi juga teman-teman dari kelas R4I. Saya Fikri Galianda, perwakilan dari kelompok 3. Hari ini akan membuka presentasi tentang perkembangan emosi, nilai, moral, dan sikap pada remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Fauzan Pramudia dan NPM saya 2020-125-00898. Nama saya Bagus Danu Prasetyo dengan nomor pokok mahasiswa 2020 12 500 756. Halo, nama saya Fikri Galianda dengan nomor pokok mahasiswa 2020-125-00733. Hello everyone, my name is Lani Mariska and my student number is 2020125008887. Halo, perkenalkan nama saya Tholib bin Syahruli, NPM 2020 12 500 981. Halo, perkenalkan nama saya Septi Lestari, GIT NPM 2020 125 00976. Halo, perkenalkan nama saya Winnie Nurholik Bustomi. NPM saya adalah 2020 125 00822. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Fauzan Pramudia. Saya akan membacakan tentang nilai. Nilai. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nilai adalah harga atau angka kepandaian. Adapun menurut Sprenger, nilai diartikan sebagai suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Dalam perspektif Sprenger, kepribadian manusia terbentuk dan berakar pada tatanan nilai-nilai dan kesejahteraan. Meskipun menempatkan konteks sosial sebagai dimensi nilai dalam kepribadian manusia, tetapi Sprenger tetap mengakui kekuatan individual yang dikenal dengan istilah roh subjektif atau subjective spirit, dan kekuatan nilai-nilai budaya merupakan roh objektif atau objective spirit. Roh objektif akan berkembang manakala didukung oleh roh subjektif. Sebaliknya, roh subjektif terbentuk dan berkembang dengan berpedoman kepada roh objektif yang diposisikan sebagai cita-cita yang harus dicapai. Dalam buku psikologi perkembangan peserta didik oleh Profesor Sinolungan mengatakan nilai adalah suatu yang diyakini kebenarannya, dipercaya dan dirasakan kegunaannya, serta diwujudkan dalam sikap atau perilakunya. Jadi, nilai bersifat normatif, suatu keharusan yang menuntut diwujudkan dalam tingkah laku. Misalnya ada nilai kesopanan dan kesederhanaan. Misalnya, seseorang yang selalu bersikap sopan santun akan selalu berusaha menjaga tutur kata sikap sehingga dapat membedakan tindakan yang baik dan yang buruk. Dengan kata lain, nilai-nilai perlu dikenal terlebih dahulu, kemudian dihayati dan didorong oleh moral baru kemudian akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai-nilai tersebut. Moral. Istilah moral berasal dari kata Latin mores yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat atau kebiasaan. Maksud moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia yang baik dan wajar. Moral merupakan kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam kehidupannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. Moral merupakan standar baik buruk yang ditentukan bagi individu sebagai anggota sosial. Moralitas merupakan aspek kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial secara harmonis, adil, dan seimbang. Perilaku moral yang diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai, penuh keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan. Terima kasih Leni Mariska. Sekarang saya Fikri Galianda akan menjelaskan tentang teori moral. Teori moral. 1. Teori belajar moral melihat tingkah laku moral sebagai respons atas evolusi. Dalam hal ini, proses-proses penguatan, penghukuman, dan peniruan digunakan untuk menjelaskan perilaku moral anak-anak.
Bila anak diberi hadiah atas sesuatu yang sesuai dengan aturan dan kodrat sosial, mereka akan mengulangi perilaku tersebut. Sebaliknya, bila mereka dihukum atas perilaku yang tidak bermoral, maka perilaku itu akan berkurang atau hilang. Kedua, menurut Lawrence Kohlberg, tahapan perkembangan teori moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya teori moral individu berdasarkan perkembangan penularan teori moral. Teori perkembangan moral Kohlberg yang ditemukan oleh psikolog Kohlberg menunjukkan bahwa perbuatan moral bukan hasil sosialisasi atau pembelajaran yang diperoleh dari kebiasaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan norma kebudayaan. Tingkat teori perkembangan moral Kohlberg adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral individu dari segi proses penalaran yang mendasarinya pada perbuatan moral. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Septikus. Terima kasih Fikri. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sikap. Sikap merupakan salah satu aspek psikologi individu yang sangat penting karena sikap merupakan kecenderungan untuk berperilaku sehingga akan banyak mewarnai berperilaku seseorang. Sikap setiap orang berbeda atau bervariasi, baik kualitas maupun jenisnya, sehingga perilaku individu menjadi bervariasi. Pentingnya aspek sikap dalam kehidupan individu mendorong para psikolog untuk mengembangkan teknik dan instrumen untuk mengukur sikap manusia. Beberapa tipe skala sikap telah dikembangkan untuk mengukur sikap individu, kelompok, maupun massa untuk mengukur pendapat umum sebagai dasar penafsiran dan penilaian sikap. Oke, sikap. Adapun beberapa menurut para ahli tentang pengertian dari sikap. Yang pertama, menurut pengertian dari Fishbein 1975 mendefinisikan sikap adalah predisposisi emosional yang dipelajari untuk merespon secara konsisten terhadap suatu objek. Sikap merupakan variabel laten yang mendasari, mengarahkan, dan mempengaruhi perilaku. Sikap tidak identik dengan respons dalam bentuk perilaku, tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat disimpulkan dari konsistensi perilaku yang dapat diamati secara operasional. Sikap dapat diekspresikan dalam bentuk kata-kata atau tindakan yang merupakan respons reaksi dari sikapnya terhadap objek, baik berupa orang, peristiwa, atau situasi. Adapun pengertian dari menurut Chaplin 1981 dalam Dictionary of Psychology menyamatakan sikap dengan pendirian. Chaplin menegaskan bahwa sumber dari sikap tersebut bersifat kultural, familiar, dan personal. Artinya, kita cenderung beranggapan bahwa sikap-sikap itu akan berlaku dalam suatu kebudayaan tertentu. Selaku tempat individu dibesarkan, jadi ada semacam sikap kolektif atau bahasa Inggrisnya collective attitude yang menjadi stereotipe sikap kelompok budaya masyarakat tertentu. Sebagian besar dari sikap itu berlangsung dari generasi ke generasi di dalam struktur keluarga. Akan tetapi beberapa dari tingkah laku individu juga berkembang selaku orang dewasa berdasarkan pengalaman individu itu sendiri. Para ahli psikologi sosial bahkan percaya bahwa sumber-sumber penting dari sikap individu adalah propaganda dan sugesti dari penguasa-penguasa, lembaga pendidikan, dan lembaga-lembaga lainnya yang secara sengaja diprogram untuk mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Windu. Baik, saya akan melanjutkan membaca slide berikutnya. Karakteristik nilai moral dan sikap remaja. Nilai-nilai kehidupan yang perlu diinformasikan dan selanjutnya dihayati oleh para remaja tidak terbatas pada adat kebiasaan dan sopan santun saja.
Namun juga seperangkat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, misalnya keagamaan, nilai-nilai kemanusiaan dan perikeadilan, nilai-nilai estetik, nilai-nilai etik, dan nilai-nilai intelektual dalam bentuk-bentuk sesuai dengan perkembangan remaja. Salah satu tugas perkembangan yang harus dikuasai remaja adalah mempelajari apa yang diharapkan oleh sekelompok pari padanya, dan kemudian bersedia membentuk perilaku agar sesuai dengan harapan sosial atau masyarakat, tanpa harus dibimbing, diawasi, didorong, atau diancam dengan hukuman seperti yang dialami waktu anak-anak. Remaja diharapkan mengganti konsep-konsep moral yang berlaku umum dan merumuskannya ke dalam kode moral yang akan berfungsi sebagai pedoman bagi perilakunya. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Tolib Ginsarwi. Saya akan membaca slide selanjutnya. Mikel meringkas 5 perubahan dasar dalam moral yang harus dilakukan oleh remaja atau Hurlok, ahli bahasa Istiwidianti dan kawan-kawan 1980-225 sebagai berikut. Yang pertama, penilaian moral secara psikologis menjadi lebih mahal dalam arti bahwa penilaian moral merupakan bahan emosi dan menimbulkan ketegangan emosi. Yang kedua, keyakinan moral lebih terpusat pada apa yang benar dan kurang pada apa yang salah. Keadilan muncul sebagai kekuatan moral yang dominan. Dan yang ketiga, penilaian moral menjadi semakin kognitif. Hal ini mendorong remaja lebih berani mengambil keputusan terhadap berbagai masalah moral yang dihadapinya. Yang keempat, penilaian moral menjadi kuang egosentris. Dan yang terakhir, yang kelima, pandangan moral individu makin lama makin menjadi lebih abstrak. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Bagus Danu Prasetyo. Baik, terima kasih Saudara Tolib Insharuli. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi peserta didik. Poin pertama yaitu pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua terhadap anak bervariasi. Ada yang pola asuhnya menurut apa yang dianggap terbaik oleh diri sendirinya saja, sehingga ada yang bersifat otoriter, memanjakan anak, acuh tak acuh, tetapi ada juga dengan penuh cinta kasih. Perbedaan pola asuh dari orang tua seperti ini dapat berpengaruh terhadap perbedaan perkembangan emosi peserta didik. Poin kedua yaitu temperamen. Temperamen adalah jenis perilaku yang alamiah bagi anak. Dapat juga didefinisikan sebagai suasana hati yang mencirikan kehidupan emosional kita. Hingga tahap tertentu, masing-masing individu memiliki kisaran emosi sendiri-sendiri. Temperamen merupakan bawaan sejak lahir dan merupakan bagian dari genetik yang mempunyai kekuatan hebat dalam rentang kehidupan manusia. Temperamen anak sebagian merupakan hal yang biologis, namun juga dipengaruhi faktor-faktor lain seperti pengalaman hidup, tantangan fisik, orang-orang yang ditemui anak. Poin ketiga yaitu perubahan interaksi dengan teman sebaya. Peserta didik seringkali membangun interaksi sesama teman sebayanya secara khas dengan cara berkumpul untuk melakukan aktivitas bersama dengan membentuk semacam geng. Interaksi antar anggotanya dalam satu kelompok geng biasanya sangat intens, serta memiliki kohesivitas dan solidaritas yang sangat tinggi. Faktor yang sering menimbulkan masalah emosi pada masa ini adalah hubungan cinta dengan teman lawan jenis. Gejala ini sebenarnya sehat bagi peserta didik, tetapi tidak jarang menimbulkan konflik atau gangguan emosi pada mereka jika tidak diikuti dengan bimbingan dari orang tua atau orang yang lebih dewasa. Poin keempat yaitu usia. Perkembangan kematangan emosi yang dimiliki seseorang sejalan dengan pertambahan usianya. Hal ini dikarenakan kematangan emosi dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan dan kematangan fisiologi seseorang. Ketika usia semakin tua, kadar hormonal dalam tubuh turut berkurang, sehingga mengakibatkan penurunan pengaruhnya terhadap kondisi emosi. Namun demikian, dalam hal ini tidak menutup kemungkinan seseorang yang sudah tua, kondisi emosinya masih seperti orang muda yang cenderung meledak-ledak. Poin kelima yaitu perubahan interaksi dengan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang sangat diandalkan oleh peserta didik. Para guru merupakan tokoh yang sangat penting dalam kehidupan mereka, karena selain tokoh yang intelektual, guru juga merupakan tokoh otoritas bagi para peserta didiknya. Oleh karena itu, tidak jarang anak-anak lebih percaya, lebih patuh, bahkan lebih takut kepada guru daripada kepada orang tuanya.
Posisi guru di sini amat strategis apabila digunakan untuk pengembangan emosi anak melalui penyampaian materi-materi yang positif dan konstruktif. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh anak saudara Tholib Gincaruli kembali. Upaya mengembangkan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidik. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan emosi remaja agar berkembang ke arah kecerdasan antara lain dengan belajar mengembangkan keterampilan kognitif, keterampilan perilaku, dan keterampilan emosional. Slide selanjutnya akan dibaca oleh Septi Kurnia Lestari. Oke, terima kasih Tholib. Selanjutnya saya akan menjelaskan saling keterkaitan antara nilai, moral, dan sikap. Apa itu nilai? Nilai merupakan dasar pertimbangan bagi individu untuk sesuatu. Moral merupakan perilaku yang seharusnya dilakukan atau dihindari, sedangkan sikap merupakan kecenderungan individu untuk merespon terhadap sesuatu objek atau sekumpulan objek sebagai perwujudan dari sistem nilai dan moral yang akan di dalam dirinya. Dengan demikian, keterkaitan antara nilai, moral, sikap, dan tingkah laku akan tampak dalam pengamalan nilai-nilai. Dengan kata nilai lain yang perlu dikenal terlebih dahulu, kemudian dihayati dan dihargai oleh moral, baru akan terbentuknya sikap tertentu terhadap terwujudnya tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang dimaksud. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Leni Mariska. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai, moral, dan sikap pada remaja. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan nilai, moral, dan sikap individu ini mencakup aspek psikologis, sosial, budaya, dan visi kebendaan, seperti yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah upaya mengembangkan nilai, moral, dan sikap remaja, serta implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama ada menciptakan komunikasi, lalu yang kedua ada menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Baik, terima kasih Leni. Kesimpulan. Pertama, nilai, moral, dan sikap adalah satu kesatuan. Kedua, nilai merupakan dasar pertimbangan bagi individu untuk melakukan sesuatu. Moral merupakan perilaku yang harusnya dilakukan atau dihindari. Dan sikap adalah kecenderungan individu untuk merespon terhadap suatu objek sebagai perwujudan dari sistem nilai dan moral. Ketiga, upaya pengembangan nilai, moral, dan sikap berawal dari keluarga, lingkungan sekolah, dan kelompok teman sebaya. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kalimat yang salah. Kami tahu tunggu video.